Sahabat Impresi, jumpa lagi bersama saya Syekh Merobi, Wakil Bupati Belitung. Saat ini saya sedang berada di pusat kota Tanjung Pandan, di sebuah kawasan yang begitu legendaris, yaitu di Rumah Kapitan. Di Rumah Kapitan ini dulu juga difungsikan setelah tidak digunakan oleh si Kapitan, digunakan sebagai kantor pusat usaha timah dari Belanda. Dan kemudian berpindah lagi menjadi kantor pusat PT Timah, dan juga menjadi kantor Bapeda Belitung, dan kemudian difungsikan menjadi berbagai fungsi-fungsi modern di zaman sekarang. Dan saat ini tempat ini sudah berubah menjadi pusat kuliner ya di saat pandemi COVID-19 sejak tahun yang lalu. Nah, ini adalah Ice Cream dan saya sudah berada di depan pintu masuknya. Saya sudah tidak sabar untuk melihat ada apa saja di dalamnya. Tetap bersama kami sahabat Impresi, ikuti terus. Silakan. Ya. Nah, saat ini saya sudah berada di dalam sebuah tempat. Saya dulu mengenalnya adalah Rumah Kapitan. Rumah yang sangat bersejarah, kemudian menjadi kantor pusat PT Timah, kemudian beralih fungsi lagi menjadi kantor Bapeda Kabupaten Belitung. Dan tempat ini disulap dalam beberapa bulan menjadi begitu vintage, namun juga tidak menghilangkan unsur glamornya. Namun, sekali lagi, orang-orang yang di luar juga berani masuk ke dalam sini untuk mencari tahu ada apa di sini. Tadi saya lihat namanya tulisannya Ice Cream, bukan ice cream. Jadi saya pengen tahu nanti kenapa namanya Ice Cream. Ini saya nggak tahu nih etalase ice creamnya ya. Namanya Ice Cream, homemade ice cream. Jadi ini banyak sekali. Nanti kawan-kawan boleh lihat satu persatu menunya. Ini semuanya sudah menggoda. Tadi saya sudah makan, ini buat pencuci mulut yang luar biasa enaknya. Nah, ini ada kon ya. Dulu belum ada nih kayaknya. Oke, sekarang saya mau tanya. Nah, dengan siapa? Oke. Selamat siang. Siang, Pak. Ini dengan Saya Hans dan Afri, Pak. Oke, Afri. kita ketemu di sini nih. Ini tempat yang enak untuk hangout, untuk makan ringan ya. Iya, Pak. Dan juga untuk cuci mulut. Betul. Ya, cuci mulutnya pakai sesuatu yang nikmat ya. Betul, Pak. Ini Hans dan Afri ini pendiri, Betul. yang punya juga, Betul. kemudian inspiratornya ya. Begitulah, Pak. Gitu ya. Ini cabang pertama atau cabang kesekian? Ini sudah ketiga, Pak. Ketiga ya. Tiga-tiganya konsepnya sama. Beda, Pak. Jadi kalau yang di pertama itu di Sriwijaya, Iya. Jalan Sriwijaya itu kita konsepnya lebih ke anak-anak yang take away. Take away, oke. Iya, jadi nggak di tempat. Dari tempat ya. Terus yang kedua itu di Karena cabang- keterbatasan tempat. Betul. Oke. Terus yang kedua itu ada di Jalan Air Saga. Oke. Nah, itu tempatnya lebih luas, jadi Lebih bisa luas. buat duduk-duduk dan Air Saga itu jalan yang sangat banyak dilewati oleh wisatawan ya. Betul, Pak. Menuju ke pantai-pantai unggulan Belitung ya. betul, betul. Nah, itu juga ada restorannya. Jadi ada nasi goreng, semuanya ada di situ. Ada makanan-makanan berat di situ ya. Betul. Nah, kalau di sini bedanya apa? Ya, kalau yang di sini memang kita lebih specialize buat kalangan yang lebih suka nongkrong, tapi mereka dari kalangan kantor Oh, oke. atau eksekutif. Yang ini lebih berkelas ya. Betul, Pak. Jadi Dari harga es krimnya juga beda. betul, betul. Oke. Dari harga es krim berbeda karena memang bahannya juga kita bikin lebih. Dan ini homemade semua. Betul. Jadi kalau sering kita pengen makan es krim, kawan-kawan sahabat Impresi, kan sering beli es krim kemasan. Nah, di Belitung ini sekarang Hans dan Afri itu bikin es krim yang homemade, yang kalau kita mau makan itu suasana akan berbeda dan juga rasanya pasti sensasinya beda banget. Betul. Ya, dengan yang dikemas ya. Kita akan kasih lihat nih, ini ada banyak nih. Yang hari ini tampil menu istimewanya apa nih Hans dan Afri ini? Ya, kebetulan di sini ada green tea, Pak. Green tea ya? Green tea dan pistachio. Oke. Jadi green tea dan pistachio ini sudah dicampur jadi satu. Jadi ice cream. Ini nggak kalah lah ya dengan gelato-gelato yang ada di berbagai kota dan tempat Iya. wisata di Indonesia ya, dan Betul, luar Pak. negeri ya. Kami cukup percaya diri, Cukup Pak, percaya diri ya, bahwa oke. Belitung sendiri punya produk yang bisa punya kualitas yang hampir menyamai dengan kualitas. Oh, di yang ini luar. yogurt ya? Betul. Yogurt, kemudian cream cheese, kemudian ada choco hazelnut, kemudian ada salt caramel, kemudian ada green tea dan juga vanilla rum ya. Betul, Pak. Wuh, enak semua nih. Iya. Dan sekarang sudah ada variasi konnya. Pakai kon, Pak. Jadi kalau Kebetulan pakai juga- kon tambah berapa?
Kalau kon kita harganya 15.000 plus satu scoop jadinya Satu scoop ya? 13.000, jadinya 30.000 Pak. 30.000 ya, konnya 15.000 sendiri. Betul. Oke. Tapi udah dapat topping. Oh, udah dapat topping. Oke, kalau yang ini 40.000, 2 scoop. 3 scoop. 3 scoop. Kalau yang bowl. Betul. Oh, keren. Ya. Dan ada sudah menggunakan payment gateway ya. Iya. Jadi sudah ada cashback 30% by Shopee Pay, dan juga ada OVO, ada QRIS, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini juga ada cemilan-cemilannya nih. Iya Pak, betul. Ya? Kebetulan artisan pastry kita Pak. Artisan pastry. Ini semuanya bikin sendiri. Betul. Nggak ada yang dibikin orang lain dititip di sini. Enggak. Nggak ada ya. Enggak. Jadi benar-benar keren ini ya. Iya. Dan juga harganya berapa nih Hans? Ada yang harganya dari 15.000 Pak 15.000 ya. sampai 40.000. Tapi kualitasnya yang Betul. diunggulkan. Jadi Ice Cream 1 ini tujuannya lebih mengedepankan kualitas yang lebih tinggi. Betul. Begitu ya? Betul. Oke. Kalau gitu saya boleh pesen dong ya. Boleh Pak. Apa yang paling enak nih? Semuanya enak ya? Kita rekomendasikan yang ice cream ball yang crispy waffle ya Pak. Oh, Jadi gitu. dia kayak cone, cuman bedanya dia bentuknya mangkok. Oh, kayak, oke. kayak gini Pak. Oh, oke. Baik, silakan dipersiapkan. Oke. Nanti kita ngobrol di situ. Saya pengen tahu dari Afri sama Hans, Betul. kenapa sih berani buka cabang sampai 3 di tengah pandemi dan mulainya kapan? Oke. Kemudian hambatannya apa aja, langkahnya apa, strateginya sehingga bisa berkembang begitu pesat. Oke, tetap bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, komen di Impresi TV. Tetap bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Halo, pesanan waffle bowl saya sudah ada. Ditunggu ya, terima kasih. Wah, ini telepon antik tapi bisa nelpon di zaman sekarang. Keren. Wih, saking hebatnya telepon ini langsung nyampe. Wah, terima kasih. Wow. Iya. Ih, asik banget. Nah, sahabat Impresi, tuh lihat tuh. Wah, di bawahnya ada krimnya, ya supaya lengket ya. Ayo Hans, Baik, Pak. Afri, kita duduk, Siap, kita Pak. ngobrol ya, selamat siang. Wah, ini sendok 24 karat ini. Ini jangan-jangan ditemukan di bawah tanah gedung Kapitan ini. Ini kawan-kawan sahabat Impresi, ini cocok banget dengan dekorasi interior ice cream yang berada di Hotel Biliton ya. Iya. Dan ex rumah Kapitan ini karena lampu-lampunya vintage tapi juga tidak menghilangkan kesan glamor tadi yang saya bilang. Betul, Pak. Karena ini ada menjual kualitas ya. Bedanya dengan 2 cabang ice cream yang itu. Nah, ini kita lihat ini namanya waffle bowl ya. Iya. Ice cream crispy. Crispy Pak. Karena di sini ada waffle-nya. Ini bikin sendiri juga. Betul Pak. Ini bukan beli jadi. Enggak Pak. Semuanya bikin sendiri, Betul. kecuali ini ya. Iya. Wah, sama pisang lah ya, sama kiwi ya. Itu bikinan Tuhan ya. Iya. Oke, ini isinya 3 scoop. Betul. 3 scoop ya. Wow, ini enak banget ini. Ini sudah menggugah selera saya. Dan ini harganya hanya Rp40.000. Dan sebenarnya ini bisa makan berdua, bahkan tambah 1 anak nih. Betul. Karena ada 3 scoop ya. Betul. Dan ini pasti mengenyangkan. Kalau makan berdua plus 1 anak ini murah banget. Kalau kita makan, mohon maaf, gelato di Jakarta gitu ya.
Saya pesen 2 scoop aja sudah 80.000, 90.000 gitu ya. Ini 40.000 3 scoop ditambah dengan buah-buahan yang segar. Wah, ini murah ya. Dan ini memang cocok untuk wisatawan dan konsumen lokal yang rindu tidak bisa bepergian keluar Belitung di saat pandemi ya. Oke, Hans dan Afri, kalian berdua membangun Ice Cream, itu ide pertamanya dari siapa sih? Awalnya Afri bilang, Hans, kamu kan bisa boga, maksudnya ngerti boga. Jadi kenapa nggak kita buka kayak kafe apa gimana? Gitu. Karena kan sebelumnya kan usaha kita itu bukan di bidang kuliner, Pak. Itu kita ada travel agency sama event organizer pada saat itu. Begitu pandemi masuk ke Indonesia, kami memang agak sedikit kebingungan awalnya karena teman-teman yang di kantor itu kita nggak rela buat lepasin. Jadi kita pertahankan, tapi caranya yaitu tadi kita melakukan transformasi atau perubahan usahanya. Usaha yang baru. Pada akhirnya tercetuslah ice cream karena emang punya basic bikin ice cream? Saya memang basicnya pastry, Pak. Pernah diajarin juga, pernah belajar juga. Boleh tahu nggak rahasianya? Maksudnya berapa kali eksperimen sampai menemukan ice cream yang ini nih? Gitu. Saya ngabisin hampir 3 bulan untuk prepare ini, Pak. Coba gagal Betul, ya? Pak. Betul. Itu ada minta yang uji coba makan itu siapa? Ya teman-teman sih kebetulan. Sampai menemukan, ini udah pas nih. Betul. Dan akhirnya percaya diri untuk di launching. Pertama kali di Jalan Sriwijaya. Betul. Itu sudah berapa bulan ya? Itu dari awal kita buka kurang lebih 15 Juli, Pak. 2020. Pada saat new normal ya, Pak. Iya. Udah 9 bulan ya? Betul. Gak berasa ya? Iya. Berarti kan saat COVID di Belitung ini bulan Maret, ini udah 13 bulan. Betul. Berarti Hans sudah buka 9 bulan, berarti bulan keempat sejak COVID melanda Belitung, Hans dan Afri sudah langsung belok kanan ya? Iya. Banting setir ya? Langsung membuka usaha kuliner yang kreatif sekali. Dan kenapa namanya Ice Cream? Iya. Ice Cream ini Hans dan Afri? Bukan. Kita tambah saya dong, Isyak gitu belakangnya. Ya. Kita cari nama yang mudah diingat dari anak kecil. Branding supaya anak-anak bisa melekat di pikiran mereka kalau es krim itu nggak jauh konotasinya dari ice cream. Dari ice creamnya itu lebih ke spelling ya? Betul. Tapi juga bisa Hans, Afri ya? Dan Isyak krim gitu tadi itu cocok banget ini. Jadi gimana Afri? Jadi terbentuk ice cream sendiri itu memang Pak dari hasil survei ke teman-teman. Karena kan memang teman-teman juga ada anak kecil. Jadi kita tanya, kira-kira kalau kita buka gerai es krim apa ya bagusnya? Nah, jadi kita kan sempat berdiskusi sama teman-teman juga yang memang luar Belitung sama dalam Belitung juga, Pak. Ya udah cobain aja yuk. Anak saya kalau bilang es krim sering ice. Gitu. Itulah terbentuknya. Dan memang ice cream sendiri ini juga sudah berubah, Pak. Memang sebentar namanya. Kita tambah the di tengahnya. Ice the cream. Kenapa? Kita melakukan hak kita. Haki ya? Iya, haki. Hak atas kekayaan intelektual. Tuh, brand kita sendiri itu sudah kita lindungi, Pak. Untuk kekayaan intelektualnya. Tapi ice cream sendiri sudah dipakai orang berarti? Bukan, Pak. Bukan ya? Konotipnya sama katanya dengan es krim. Jadi dari konsultan kita harus ditambah satu kata kecil di tengah ya, penghubungnya. Jadi ice the cream. Karena kalau ice cream takutnya orang bilangnya es krim katanya. Jadi takutnya itu ditolak nantinya. Begitu. Iya. Itulah. Oke. Dan sekarang sudah aman ya? Sudah aman, Pak. Jadi kalau mau buka cabang, franchise segala macam, brand ini sudah sangat terlindungi secara legal ya. Betul. Oke, kemudian kenapa sih berani banting setir buka usaha, nggak diem diri aja saat pandemi? Udahlah saya istirahat dulu deh. Kawan-kawan juga istirahat deh, gitu. Ya itu tadi Pak, karena kita mulai usaha itu kita mulai dari nol Pak, berdua sama teman-teman yang di kantor. Jadi itu kayaknya nggak rela gitu loh, teman-teman juga harus pulang. Iya. Ada sisi humanisnya ya. Betul. Ini kawan-kawan harus kembali ke tempat masing-masing gitu ya. Betul. Dengan adanya ice cream ini, kita berharap memang awalnya kita bisa jadikan franchise. Supaya salah satunya itu bisa menghidupi teman-teman di kantor juga. Nah, berapa persen yang
staff dan tim yang lama itu yang tetap terakomodir di dalam perusahaan yang baru? Kebetulan semuanya masih, Pak. Semuanya masih? Hanya ada satu yang kemarin sempat resign karena memang menikah dan ikut Oh, suami. karena alasan itulah ya, betul, keluarga ya. Betul. Nah, berapa jumlah staff dan karyawannya? Untuk yang in-house kita ada belasan, tapi yang freelance sekitar 20-an. 30 lebih di saat pandemi, kalian melakukan transformasi, banting setir tadi, tetap bekerja, menghidupi keluarga mereka, punya akses modal dan juga dapat duit ya. Dan Hans sama Afri itu selalu mendorong mereka juga berwirausaha. Betul. Atau hanya jadi staff aja? Enggak juga sih, Pak, karena kan sebenarnya dari beberapa ilmu bikin kue dan segala macam tetap saya kasihkan resepnya. Karena kita beranggapan kita nggak akan bisa ngerjainnya sendiri, Pak. Apalagi nanti sudah banyak gerai, jadi teman-teman juga suatu saat mereka punya modal dan mau buka ice cream juga bisa. Itu nggak apa-apa ya? Betul. Wah, baik banget bosnya nih. Tadi Afri, saya melihat ada 2 anak magang gitu ya, dari SMK Pariwisata Belitung. Nah, itu mereka juga ikut dimentori oleh kalian ya? Langsung, Pak, saya bukan hanya untuk jadi asisten aja ya? Jadi saya langsung mentorin anak-anak SMK-nya itu untuk banyak belajar, Pak, di ice cream, karena kita butuh ini SDM justru dari Belitung langsung, Pak, semuanya yang bisa langsung nantinya kalau kita kan maunya cabang kita lebih berkembang, Pak. Nah, kita maunya isinya anak Belitung semua. Oh, nanti bisa ada counter atau franchise di mana-mana, mereka itu yang dikirim ke sana ya? Betul. Jadi supervisor atau apa-apa ya? Wah, ini hebat sekali. Jadi ini ada pengkaderan juga di sini. Jadi ini seperti lembaga ini ya, BLK juga ya, Balai Latihan Kerja ya. Tapi kita, langsung praktek di tempat usaha ya? Kita memang jujur lebih komersial sih, Pak, karena memang profitnya itu juga ujung-ujungnya juga diputirin buat gaji teman-teman. Nah, di saat pandemi ini buka ice cream seperti ini, apa sih kesulitannya? Atau nggak ada yang sulit, gampang bagi kami berdua? Iya sih, sebenarnya di pandemi ini semua orang juga pasti mengalami kesulitan ya, Pak, karena semuanya terdampak. Kita kemarin mulai buka usaha itu tidak lihat kiri kanan, jadi kita coba pakai kacamata kuda, kita jalan terus ke depan. Langsung? Iya. Bukan nekat ya, tapi tekad ya? Nekat ada juga. Nekat ada juga sih, Pak. Kita nggak tahu ada. Tapi analisa pasarnya sudah dilakukan. Ya, sebelumnya kita percaya diri karena kita bekerja tidak hanya berdua, tapi ada tim. Tim kantor, berarti ada tim manajemen, Pak. Dari situ kami akan disokong dengan pergerakan kami juga seperti itu. Ini pangsa pasar ice cream ini siapa sih? Kalau yang Jalan Sriwijaya tadi untuk yang take away, itu mungkin lebih low class ya. Betul. Kalau yang Aisaga itu buat siapa? Keluarga. Kalau lebih ke family ya. Betul. Itu juga Aisaga. Harganya juga terjangkau di sana. Masih terjangkau, Pak. Dan yang di sini buat yang lebih high class. Betul. Ya. Kita targetnya sebenarnya di sini buat wisatawan. Karena rasa dan kualitasnya beda ya. Betul. Ingredientnya juga beda ya. Betul. Karena nggak semua orang Belitung sukanya yang rasanya hambar, Pak. Kita pernah nyobain. Suka yang kuat banget. Ya, kita pernah nyobain mengurangi kadar manisnya. Itu ada yang komplain kok pelit banget sama gula gitu. Oh, gitu. Terlalu tawar begitu ya. Iya. Jadi lidah kita itu masih medok dengan asin dan manis. Saya mau balik lagi ke tadi kesulitan di saat pandemi ini. Pernah nggak menghadapi situasi defisit begitu? Wah, ini baru buka usaha ada defisit, gimana nih kita berhenti aja atau gimana gitu? Iya sih, pernah sih, Pak. Kita ngalamin beberapa kali defisit, cuman waktu itu kita terbantu dengan pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah. Jadi ada subsidi di situ? Bukan subsidi sih, Pak. Kita peluang pasar. Iya. Jadi pada saat kita buka gerai di stand atau di bazar, itu orang-orang lebih ngeh gitu dengan produk kita. Jadi itu bisa dong jadi semacam pilot project Hans sama Afri buka ice cream di pinggir pantai. Bisa jadi. Di saat misalnya kata orang baru island hopping, jalan-jalan dari keliling pulau, turun ketemu ice cream. Tapi di stand nih gitu yang. Betul, Pak. Bisa juga ya? Betul. Oke, itu menarik sekali. Nah, pesan kalian berdua untuk orang yang sedang menghadapi tantangan pandemi. Kan banyak tuh yang kena badai langsung udahlah saya nyerah. Saya kembali ke zona nyaman dan aman saja jadi pekerja di tempat yang lain gitu ya, nggak mau jadi pengusaha lagi, ya kan? Uang tabungan saya udah mulai habis, modal saya mulai habis juga. Nah itu gimana, Afri? Kalau saya, Pak, saya cuma menambahin nggak banyak sih, Pak. Tangkap peluang aja. Tangkap peluang. Ambil kesempatan.
Terus kembali ke poin yang pertama Pak, kita harus ingat semangat kita pada saat memulai. Oh, ingat semangat kita saat memulai. Betul juga sih, lagi down, ingat awalnya ya. Naik lagi dong ya. Jadi enaknya bisnis berdua itu kan saling menyemangati tuh. Jadi pikiran inspirasinya berdua ya. Ya, kadang juga ada selisih paham. Pernah berantem nggak? Sering ya? Berdebat itu sering ya? Kita selisih paham. Tapi clear ya? Clear, kita selesainya ya kayak begini Pak, di meja makan atau di depan anak-anak kita clear di tempat, jadi nggak dibawa-bawa. Nggak nyimpen hati, ngomong di belakang, pecah kongsi ya? Biasanya kan kalau bisnis joinan tuh sering pecah ya tengah jalan. Tapi kalian berdua bersama udah berapa lama? Kita buka usaha dari tahun 2014 bareng. Udah 7 tahun. Ya, jadi udah begitu blended lah ya. Chemistry-nya udah kena ya. Berdebat beda pendapat, tujuannya kan buat mencari variasi ya. Betul. Atau menguatkan. Tim kita juga udah terbiasa dengan kita yang sering berantemnya. Nggak apa-apa, itu kan masih muda ya. Hans umur berapa sekarang? Aku 35 Pak. 35 masih muda. Saya 28 Pak. Wah. Dahsyat ini. Jadi sahabat impresi ini 2 anak muda. Hans sendiri sama Afri kan punya karir dulu di Jakarta ya. Ini kembali ke daerah. Kasih tips dong, kenapa kalian harus kembali ke kampung halaman? Ya, pada intinya sih gini sih Pak. Apa terdampar di pulau orang gitu ya? Nggak betah lagi pulang kampung lah. Bukan sih Pak. Kita suatu saat tua, istirahatnya pasti di Belitung. Oh gitu. Jadi setidaknya kita harus punya usaha atau aset yang jadi sudah berpikir nanti saya retire, pensiun, saya maunya di Belitung. Betul. Karena saking cintanya. Karena itu saya perlu buka usaha, menyerap tenaga kerja ya, gitu ya. Jadi kita ada back to back ada feedback ke teman-teman juga. Jadi yang kerja juga dapat ilmu. Iya. Dan mereka juga dapat upah gitu. Kalau Afri yakin usaha ini akan berkembang pesat? Yakin Pak, yakin kalau ya? Untuk usahanya, karena sekarang ini juga High Cream juga ada pilot project lagi Pak. Setelah ini kita kan lagi bentuk itu franchise. Ya. Kapan mau di launching? Sebenarnya kita sudah siap dari prospektusnya, dari budgetingnya, semuanya sudah siap Pak. Sudah ada calon franchisee-nya? Sudah ada. Udah ya. Malahan kita lagi kembangin juga, kita lagi survei tempat juga. Cuman karena memang di luar Belitung. Iya. Luar Belitung. Wow. Memang kendala-kendalanya itu dari perizinan Pak. Oh, oke. Karena kan kita belum 1 tahun, jadi kita tuh terhambat. Oh iya. STPW-nya Pak. Iya. Kita sudah coba hubungin konsultan. Sekarang udah ada undang-undang cipta kerja yang mempermudah itu. Mungkin nanti bisa bertemu dengan PTSP ya, Dinas Perizinan kami juga di provinsi itu, mungkin kita akan carikan solusi itu sebenarnya. Baik Pak. Oke, nah sekali lagi saya mau coba dulu ya, Pak. sebelum kita lanjut ya. Nanti lama-lama udah meleleh Pak. Iya. Oke, sahabat impresi, saya mau nyobain nih. Ini waffle ball tadi ya, ice cream crispy. Ini ada topping buah-buahan dan lain-lain. Udah agak meleleh karena kita ngobrol udah lama banget ya. Oke, sekarang saya mau cobain nih ice cream 3 scoop dengan topping buah-buahan. Ini 40.000 bisa makan 2,5 orang. Setengahnya siapa? Anak-anak kita. Saya izin buka masker. Oke, dan saya udah jaga jarak nih. Tadi saya udah cuci tangan dan saya cuci lagi sekali. Ya. Ingat, dalam setiap usaha kita dan menjalankan kehidupan sehari-hari, prokes terhadap COVID-19 harus tetap kita jalankan. Karena kalau usahanya clean dan bersih, tetap mengedepankan prokes, orang akan jadi lebih berani untuk beli. Banyak orang yang bertanya, kok saya sepi ya usaha saya? Karena yang jual nggak pakai masker, ya nggak cuci tangan, orang jadi nggak beli malah. Oke, ini nih sendok 24 karatnya. Saya akan coba dulu ini yang green tea ya. Oh ini nggak pelit kok, ya enak. Ini green tea-nya enak banget. Ini kawan-kawan, ini enak banget ya. Ini yang putih apa ya Hans? Yang putih vanilla Pak. Vanilanya berasa banget, susunya juga nggak pelit, creamy banget. Ini enak banget ya. Dan scoop yang terakhir adalah karamel Pak. Itu nanti saya coba ya. Ini enak banget semuanya. Saya mau patahin dulu ini. Ini buatan sendiri semuanya. Ini tidak terlalu manis, tujuannya mengimbangi es krimnya. Jadi kita nggak enak. Jadi ini enak. Tambah dengan kiwi yang ada asam manisnya, stroberinya ini pasti kirim dari luar ya, apa boleh buat ya? Iya betul Pak. Ya. Ini enak pokoknya. Ini recommended banget.
Saya undang kalian semua datang ke Hicecream di Biliton Hotel di dekat Bundaran Satam, nggak jauh juga dari Jalan Endek, tepatnya di pusat kota, rumah kapitan yang pertama kali di Belitung. Dan nikmati sensasi es krim tanpa menguras dompet, tapi rasanya kualitas internasional. Ya, tetap bersama Impresi TV, kita akan ulas semua UMKM, wirausaha, dan ekonomi kreatif serta pariwisata di Pulau Belitung. Sebelum saya tutup, Hans dan Afri ingin memberikan tips terakhir buat pengusaha-pengusaha dan calon pengusaha muda di Belitung. Ya, apa tipsnya Han buat pengusaha dan calon pengusaha yang sekarang sedang bingung mulai nggak ya gitu ya? Kan kadang-kadang orang bikin konsep tapi nggak mulai-mulai itu. Ya pada intinya sih sama sih, kita jangan kebanyakan mikir. Jadi lebih baik kita aksi, melangkah dulu. Nah, kalau Hans sama Afri jadi gurunya boleh nggak? Mereka datang berguru, Pak, boleh. Saya punya ide, menurut abang-abang ini cocok nggak saya mulai sekarang gitu? Boleh ya? Kita dengan senang hati sih Pak. Kemarin juga kita sempat berpikiran buat teman-teman yang bergabung di Hicecream itu bisa buka gerai. Iya. Jadi kita sediakan beberapa stall juga. Oh, oke. Nah, terus kita akan latih mereka buat manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan seringkali kita untung dipakai buat pribadi. Itu yang bikin usaha kolaps. Yang kedua itu adalah akses permodalan. Betul. Hans sama Afri punya tips nggak akses permodalannya sebelum kita tutup nih? Kalau masalah akses permodalan ya Pak. Iya. Kalau saya sih sebenarnya kalau akses permodalan sebenarnya kita mulainya harus jangan yang terlalu besar dulu Pak. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Konsisten dulu ya. Konsisten dulu, coba dulu yang kecil, jangan langsung kita berpikiran jadi perfeksionisnya dulu. Jangan terlalu sempurna dulu. Iya. Betul. Karena dari ketidaksempurnaan itu justru akhirnya akan jadi sempurna Pak nanti. Kalau kita udah berpikir langsung sempurna, kita akan kalau jatuh itu akan langsung jatuh Pak ke bawah. Oke, cocok banget ya. Jadi pesan dari Hans, harus berani memulai. Afri adalah mulailah dari yang kecil. Ini matching nih. Makanya kenapa usahanya jalan terus ya. Di belakang saya ada rak yang diperuntukkan untuk UMKM. Betul Pak. Jadi Hicecream juga menyediakan tempat untuk dititipkan ya produk-produk Anda, taruh di sini nanti bisa bagi hasil. Betul, ya, Pak. Tanpa biaya sewa tentunya ya. Betul, Oke, ini cocok banget. Semangat terus UMKM Indonesia, kepariwisataan di Indonesia dan juga kewirausahaan di Indonesia khususnya dari Pulau Belitung. Sampai jumpa sahabat Impresi.